kota di atas karang, Kupang dikenal sebagai kota karang, sebuah bentang alam kars yang kering dan menantang. Kelangsungan hidup di wilayah ini bergantung sepenuhnya pada penguasaan hidrologi. Sebelum menjadi pusat administrasi, area ini adalah tantangan bertahan hidup, di mana air lebih berharga daripada emas. Perspektif lokal masyarakat asli Helong menyebutnya, Oi, mata-mata, air, pusat kehidupan spiritual perspektif kolonial. Belanda menamainya Pontein air mancur, istilah teknis untuk air tanah, ironi linguistik. Oi mata sering keliru diterjemahkan menjadi air mata teardrop, mengubah makna sumber kehidupan menjadi kesedihan. Belanda membawa tradisi watership dewan air, yang berakar sejak abad ke-12. Air bukan sekadar elemen alam, melainkan objek yang harus dikontrol secara mekanis, melalui polder, tanggul, dan pompa. Paradigma ini mengubah mata air alami menjadi aset infrastruktur yang diatur negara. Didirikan oleh Vios pada 1653, pertahanan benteng Concordia bergantung mutlak pada pasokan air. Fontaine ditetapkan sebagai wilayah administrasi langsung. Rextrix, Bestersibit, strategi mengamankan hulu air untuk memastikan benteng tidak dapat ditaklukkan melalui pemutusan logistik. Pendirian resmi perusahaan air minum oleh pemerintah kolonial, kapasitas teknis, produksi mencapai 10 liter per detik, melayani pejabat kolonial. Pelabuhan, Don Herenstraat transisi dari penggunaan haik tradisional menuju sistem perpipaan besi dan komodifikasi air publik. Pemboman sekutu pada 1942 menghancurkan pelabuhan, memaksa penduduk mengungsi. Etnis Sabu dan rute bergerak menuju Fontaine, wilayah yang masih luas dengan akses air. Pemukiman terbentuk secara organik, mengikuti ketersediaan air dan pohon lontar. Pohon lontar adalah pusat ekonomi dan budaya bagi migran Sabu. Utilitas total, nira untuk gula, daun untuk atap rumah, dan serat untuk kerajinan. Pola pemukiman Fontaine tumbuh mengikuti persebaran pohon ini, menciptakan simbiosis antara manusia dan vegetasi lokal. Kali Dendeng berfungsi sebagai ruang publik informal. Setiap bulan purnama, masyarakat menggelar tarian padoa sebagai ungkapan syukur. Fontaine menjadi ruang budaya di mana identitas etnis dipertahankan di tengah lingkungan urban. Munculnya kedai Paklaru sebagai pusat interaksi sosial tahun 1960 hingga 1970. Tempat berkumpulnya kelas menengah provinsi yang baru terbentuk. Ruang informal ini menjadi mesin penggerak perubahan sosial dan jejaring politik lokal. Fontaine, Secular Technocratis, pusat infrastruktur air, didominasi etnis Sabu atau rute, kampung air mata. Religius, pemukiman Muslim tertua Sultan Badaruddin, didominasi etnis Timur atau Arab, dipisahkan oleh Kali Kaca, namun disatukan oleh ketergantungan pada sistem hidrologi yang sama. Fontaine kini menjadi situs penting dalam narasi Kupang Heritage City, bangunan kolonial, dan sisa infrastruktur. Air 1932 masih berdiri sebagai saksi bisu. Mempertahankan nama Fontaine adalah upaya melestarikan memori kolektif tentang nilai strategis air. Dari Oi Mata ke Fontaine, sejarah kawasan ini adalah sejarah adaptasi manusia terhadap alam. 3 pilar pembentuk identitas: rekayasa kolonial, migrasi etnis, dan tradisi agraris. Fontaine membuktikan bahwa kota tidak tumbuh secara acak, melainkan berpusat pada sumber kehidupan.